Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifatul Rahman, NIM 203190281, kelas PGMIH semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran demonstrasi. Langsung saja kita simak videonya. Baik, pengertian metode demonstrasi adalah metode dengan menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang nyata. Selain itu, untuk memperjelas informasi juga bisa dengan bentuk praktikum mengenai materi yang disampaikan. Penggunaan benda atau alat bisa memudahkan setiap murid memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Nah, di dalam metode demonstrasi ada keunggulan dan juga kekurangan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keunggulan metode demonstrasi. Keunggulan metode demonstrasi. Dengan menggunakan metode demonstrasi ini, setiap murid dapat dengan mudah memahami materi dengan cara menghafal apa yang telah disampaikan oleh guru, serta dapat memperjelas materi yang rumit menjadi lebih mudah untuk dipahami. Sebagai bukti mengenai teori atau materi yang disampaikan melalui lisan dengan jelas. Kekurangan metode demonstrasi. Selain memiliki keunggulan, metode demonstrasi ini memiliki kekurangan dan bisa menjadikan masalah apabila benda yang dijadikan demonstrasi berukuran kecil. Karena hal tersebut akan mempersulit murid untuk mengamati benda tersebut. Bahkan, metode ini berjalan tidak kondusif apabila dilakukan dengan jumlah murid yang terlalu banyak. Pastinya, setiap murid akan berebut tempat untuk melihat benda yang dijadikan demonstrasi. Apalagi jika guru yang menggunakan metode ini tidak menguasai materinya dengan baik dan bisa jadi menyebabkan suatu masalah. Karena guru tidak mampu menjelaskan materinya dengan baik, bahkan bisa jadi murid tidak akan menjadi paham mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Cara merencanakan suatu metode pembelajaran demonstrasi pada proses pembelajaran yang efektif yaitu: yang pertama, merumuskan dengan jelas dan atau keterampilan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa sesudah demonstrasi itu dilakukan. Yang kedua, memperhatikan dengan sungguh-sungguh apakah metode itu wajar digunakan dan apakah ia merupakan metode yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Yang ketiga, alat-alat yang diperlukan untuk demonstrasi bisa didapatkan dengan mudah dan sudah dicoba terlebih dahulu supaya waktu diadakan demonstrasi tidak gagal. Yang keempat, jumlah siswa memungkinkan untuk diadakan demonstrasi dengan jelas agar semua siswa dapat memperhatikan saat kita melakukan demonstrasi. Yang kelima, menetapkan garis-garis besar langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Sebaiknya sebelum demonstrasi dilakukan, sudah dicoba terlebih dahulu supaya tidak gagal pada waktunya melakukan demonstrasi. Yang keenam, memperhitungkan waktu yang dibutuhkan. Apakah tersedia waktu untuk memberi kesempatan kepada siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan komentar selama dan sesudah demonstrasi. Yang ketujuh, selama demonstrasi berlangsung, tanyalah kepada diri sendiri tentang keterangan-keterangan dapat didengar dengan jelas oleh siswa. Yang kedelapan, alat-alat telah ditempatkan pada posisi yang baik sehingga setiap siswa dapat melihat dengan jelas saat kita melakukan demonstrasi. Yang kesembilan, kita telah menyarankan kepada siswa untuk membuat catatan-catatan penting seperlunya. Dan yang terakhir, menetapkan rencana untuk menilai kemajuan siswa. Sering perlu diadakan diskusi sesudah demonstrasi berlangsung atau siswa melakukan pencobaan demonstrasi. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang metode demonstrasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.